Di dunia yang bergerak terlalu cepat, kita sering lupa satu hal penting, bahwa ketenangan bukanlah hadiah dari keadaan, melainkan hasil dari cara kita memandangnya. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana, namun mendalam. Tidak semua hal berada dalam kendali kita, tetapi pikiran kita selalu bisa diarahkan. Ketika hati gelisah, bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sejak awal bukan milik kita. Channel Arah Mindset hadir sebagai ruang untuk berhenti sejenak. Bukan untuk lari dari kenyataan, tetapi untuk belajar berdiri lebih tenang di dalamnya. Di sini, kita tidak diajarkan mematikan emosi, melainkan memahami mana yang perlu dirawat dan mana yang perlu dilepaskan. Karena hidup yang tenang bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan pikiran yang tidak lagi berperang dengan hal-hal di luar kendalinya. Dalam video ini, kita akan menyelami kalimat stoik untuk menenangkan hati dan pikiran. Bukan sekedar kata-kata indah, tetapi pengingat sunyi agar kita kembali memegang kemudi diri sendiri. Tarik napas perlahan. Biarkan pikiranmu mendengar, bukan bereaksi. Karena ketika pikiran diarahkan dengan benar, ketenangan bukan lagi sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang ditemukan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita sering merasa lelah bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita terlalu banyak memikul hal-hal yang sebenarnya tidak pernah berada dalam kendali kita. Sejak bangun tidur hingga kembali terlelap, pikiran kita sibuk mengatur sesuatu di luar diri. Respon orang lain, hasil dari usaha kita, perubahan keadaan, bahkan masa depan yang belum tentu datang seperti yang kita bayangkan. Stoikisme memulai kebijaksanaannya dari satu pemisahan sederhana, namun menentukan arah hidup. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak. Yang bisa kita kendalikan bukan dunia di luar sana, melainkan sikap kita terhadapnya. Pikiran, penilaian, keputusan, dan tindakan kita sendiri. Sementara sisanya, pendapat orang, cuaca, keberuntungan, masa lalu, dan hasil akhir berjalan menurut hukumnya sendiri. Masalah muncul ketika kita menaruh energi batin pada sesuatu yang tidak bisa kita atur. Di sanalah kecemasan lahir. Di sanalah kekecewaan berakar. Kita marah bukan karena disakiti, tetapi karena berharap orang lain bertindak sesuai kehendak kita. Padahal, kendali diri bukan tentang memaksa dunia tunduk, melainkan tentang menjaga kedaulatan batin di tengah dunia yang tidak bisa ditebak. Ketika kita menerima bahwa tidak semua hal harus kita menangkan, pikiran mulai bernafas, hati menjadi lebih ringan, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kita berhenti berperang dengan sesuatu yang mustahil dikendalikan. Seorang stoik tidak berkata, "Ini tidak adil." Ia bertanya, "Apakah yang masih berada dalam kendaliku saat ini?" Dan seringkali jawabannya sederhana, cara berpikir, cara merespons, dan keputusan untuk tetap bertindak dengan bijak. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang menilai kita, tetapi kita bisa mengatur integritas diri. Kita tidak bisa mengatur hasil dari usaha kita, tetapi kita bisa mengatur kesungguhan dalam prosesnya. Kita tidak bisa menahan perubahan, tetapi kita bisa memilih untuk tidak hancur olehnya. Di titik inilah, kendali diri menjadi bentuk kebebasan sejati. Bebas dari keharusan untuk selalu benar, selalu disukai, selalu berhasil. Banyak penderitaan lahir dari satu kesalahan kecil. Kita mengira ketenangan datang saat dunia sesuai keinginan kita. Padahal, ketenangan hadir saat kita berhenti menggantungkan kedamaian pada sesuatu di luar diri. Memisahkan yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan bukan berarti menjadi pasrah atau apatis. Justru sebaliknya, kita menjadi lebih fokus, lebih jernih, dan lebih bertanggung jawab atas satu-satunya wilayah yang benar-benar milik kita, pikiran dan tindakan kita sendiri. Setiap kali kegelisahan muncul, itu adalah undangan untuk berhenti sejenak dan bertanya,
Apakah ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Jika iya, bertindaklah dengan tenang. Karena hidup yang damai bukan hidup tanpa badai, melainkan hidup dengan kemudi yang tetap di tangan, meski ombak tak bisa dihentikan. Di arah mindset, kita belajar satu hal mendasar. Ketika pikiran diarahkan pada hal yang benar, energi tidak lagi terbuang, dan ketenangan tidak lagi terasa jauh. Arahkan pikiranmu pada apa yang bisa kau kendalikan, dan biarkan sisanya berlalu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Seringkali kita mengira hiduplah yang membuat kita gelisah. Keadaan yang tidak berjalan sesuai rencana, orang-orang yang mengecewakan, peristiwa yang datang tanpa diminta. Namun stoikisme mengajak kita berhenti sejenak dan melihat lebih dalam. Bukan hidup yang menciptakan kekacauan batin, melainkan pikiran kita sendiri. Dua orang bisa berada dalam keadaan yang sama, mengalami peristiwa yang serupa, namun merasakan beban yang sangat berbeda. Yang satu tetap tenang, yang lain runtuh perlahan. Perbedaannya bukan pada peristiwa, tetapi pada cara pikiran menafsirkan apa yang terjadi. Pikiran adalah gerbang. Dari sanalah ketenangan atau kekacauan masuk. Setiap kejadian sebenarnya netral, hingga kita memberi label, baik atau buruk, adil atau tidak adil, menguntungkan atau menghancurkan. Stoik tidak menolak kenyataan, ia menolak penilaian yang berlebihan, karena penderitaan seringkali lahir bukan dari apa yang terjadi, melainkan cerita yang kita bangun di kepala kita sendiri. Kita berkata, aku gagal, berarti aku tidak berharga. Atasan menegurku, berarti aku tidak dihormati. Rencana ini berantakan, berarti hidupku ikut berantakan. Padahal semua itu adalah kesimpulan, bukan fakta. Fakta hanyalah apa yang terjadi. Segala tambahan setelahnya adalah pekerjaan pikiran. Disinilah stoikisme menempatkan latihan batin, bukan untuk menghapus pikiran, melainkan untuk mengawasinya. Tidak semua yang terlintas di kepala layak dipercaya. Pikiran yang tidak diarahkan akan bergerak liar, menciptakan ketakutan sebelum ancaman datang, menyesali masa lalu yang tak bisa diubah, dan mencuri ketenangan saat ini demi masa depan yang belum tentu terjadi. Namun pikiran yang dilatih menjadi sumber ketenangan. Ia berhenti bereaksi dan mulai merespons. Ia tidak menolak emosi, tetapi tidak pula tenggelam di dalamnya. Seorang stoik bertanya, apakah ini benar? Apakah ini berada dalam kendaliku? Apakah penilaian ini membantu atau justru melukai diriku sendiri? Dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana itu, kita belajar menciptakan jarak antara peristiwa dan penderitaan. Karena ketenangan bukan hasil dari hidup yang sempurna, melainkan dari pikiran yang jernih. Ketika pikiran berhenti membesar-besarkan, hati pun berhenti sesak. Ketika kita berhenti menganggap setiap gangguan sebagai ancaman terhadap diri kita, hidup terasa lebih ringan. Kekacauan batin bukanlah tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa pikiran kita sedang bekerja tanpa arah. Dan kabar baiknya, apa yang bekerja tanpa arah bisa diarahkan kembali. Setiap hari, kita diberi pilihan, membiarkan pikiran menguasai kita atau kita yang memegang kendalinya. Membiarkan penilaian liar mencuri energi, atau memilih pandangan yang lebih tenang dan bijak. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia menawarkan sesuatu yang lebih realistis, pikiran yang tidak lagi menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Di arah mindset, kita tidak berusaha mengubah dunia, kita berlatih mengubah cara memandangnya. Karena saat pikiran diarahkan dengan benar, dunia tidak perlu berubah agar kita bisa merasa damai. Arahkan pikiranmu, karena dari sanalah ketenangan atau kekacauan bermula. Dan ketika pikiranmu tenang, hidup, apapun bentuknya, menjadi lebih bisa diterima. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita sering mengira harapan adalah sumber kekuatan. Sesuatu yang membuat kita bertahan, melangkah lebih jauh, dan percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Namun, stoikisme mengajak kita melihat sisi lain dari harapan. Bukan untuk memusuhinya, melainkan untuk menempatkannya pada batas yang sehat.
Karena tidak sedikit penderitaan lahir bukan dari kenyataan yang menyakitkan, melainkan dari harapan yang terlalu tinggi dan tidak pernah dinegosiasikan dengan realitas. Kita berharap orang lain mengerti kita, berlaku adil, dan bertindak sesuai bayangan kita. Kita berharap usaha kita selalu berbuah hasil, niat baik selalu dibalas, dan hidup berjalan lurus seperti rencana. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita tidak hanya kecewa, kita merasa dikhianati oleh hidup. Padahal, hidup tidak pernah berjanji untuk memenuhi ekspektasi kita. Stoik tidak melarang harapan, ia hanya menolak ketergantungan padanya. Karena ketika ketenangan digantungkan pada hasil, pikiran menjadi rapuh. Harapan yang berlebihan membuat kita hidup di masa depan yang belum tentu datang. Sementara saat ini perlahan terabaikan. Kita menunda ketenangan dengan kalimat, nanti kalau sudah tercapai, aku akan tenang. Nanti kalau mereka berubah, aku akan bahagia. Namun, ketenangan yang selalu ditunda seringkali tidak pernah tiba. Stoikisme mengajarkan pergeseran sederhana. Fokus pada niat dan tindakan, bukan pada hasil akhir. Melakukan yang terbaik bukan untuk menjamin keberhasilan, melainkan karena itu selaras dengan nilai diri. Ketika kita melepaskan harapan yang berlebihan, kita tidak menjadi pasrah. Justru kita menjadi lebih stabil. Kita bekerja tanpa cemas berlebihan, mencintai tanpa menuntut kepastian mutlak, dan berusaha tanpa menggantungkan harga diri pada hasil yang di luar kendali. Melepaskan harapan bukan berarti kehilangan arah. Itu berarti kita berhenti memaksa hidup untuk berjalan sesuai skenario kepala kita. Ada ketenangan yang muncul saat kita berkata, "Aku akan melakukan bagianku dan menerima apapun hasilnya dengan kepala tegak." Di sanalah kebebasan batin lahir. Bukan karena semua berjalan sesuai keinginan, tetapi karena kita tidak lagi hancur saat keinginan itu tidak terwujud. Banyak luka emosional berasal dari satu kalimat yang tidak disadari. Seharusnya tidak begini. Padahal, hidup tidak pernah berutang pada kata seharusnya. Ketika harapan ditempatkan dengan bijak, ia berubah dari beban menjadi arah. Bukan tuntutan, melainkan niat yang fleksibel. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kedamaian tidak datang dari masa depan yang sempurna, melainkan dari sikap yang siap menerima ketidaksempurnaan. Di arah mindset, kita belajar bahwa harapan boleh ada, tetapi ketenangan tidak boleh bergantung padanya. Karena saat kita berhenti menuntut hidup untuk selalu sesuai keinginan, kita mulai benar-benar hidup. Arahkan pikiranmu, lepaskan harapan yang berlebihan, dan temukan ketenangan, bukan di hasil, melainkan di cara kita menjalani proses. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Banyak orang mengira stoikisme mengajarkan kita untuk mematikan emosi, untuk menjadi dingin, keras, dan tidak lagi merasakan apapun. Padahal, stoikisme tidak pernah meminta kita menyangkal apa yang kita rasakan. Yang ia ajarkan adalah sesuatu yang jauh lebih sulit, merasakan emosi sepenuhnya tanpa menyerahkan kendali diri kepadanya. Emosi datang tanpa izin. Marah, sedih, kecewa, takut, semuanya muncul sebagai respons alami terhadap apa yang kita alami. Namun penderitaan tidak lahir karena emosi itu ada, melainkan karena kita membiarkannya mengambil alih kemudi. Kita tidak marah hanya karena disakiti, tetapi karena kita mengikuti kemarahan itu hingga menjadi tindakan dan penilaian. Kita tidak hancur hanya karena sedih, tetapi karena kita meyakini bahwa kesedihan itu adalah seluruh kebenaran tentang diri kita. Stoikisme mengajarkan satu jarak yang penting, jarak antara perasaan dan keputusan. Emosi boleh muncul, tetapi tidak harus diikuti. Ada perbedaan besar antara berkata, "Aku merasa marah,"
Dan aku adalah kemarahanku. Saat kita menyadari perbedaan itu, emosi berhenti menjadi penguasa dan kembali menjadi tamu. Seorang stoik mengamati emosinya seperti ombak di laut. Ia tidak menolak gelombang, tetapi juga tidak melompat ke dalamnya tanpa kesadaran. Ia tahu setiap ombak akan naik dan kemudian surut. Dengan penerimaan yang jujur, emosi menghilangkan kebutuhan untuk meledak. Karena seringkali emosi justru membesar saat kita melawannya atau menekannya. Menerima emosi bukan berarti membenarkan setiap dorongan yang lahir darinya. Marah tidak otomatis berarti kita harus menyakiti. Sedih tidak berarti kita harus menyerah. Takut tidak berarti kita harus berhenti melangkah. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertanya di tengah gejolak batin. Apa tindakan paling bijak yang masih bisa kulakukan saat ini? Dengan pertanyaan itu, emosi menjadi informasi, bukan instruksi. Banyak konflik batin lahir karena kita ingin cepat-cepat menghilangkan perasaan tidak nyaman. Padahal, ketenangan tidak selalu datang dari penghapusan emosi, melainkan dari kesediaan untuk duduk bersamanya tanpa panik. Ketika kita berhenti melabeli emosi sebagai musuh, kita berhenti berperang dengan diri sendiri. Di titik inilah kekuatan batin terbentuk. Bukan dari tidak pernah terluka, tetapi dari kemampuan untuk tetap bertindak selaras dengan nilai diri, bahkan saat emosi sedang bergelora. Stoikisme tidak menjaminkan hidup tanpa emosi. Ia menawarkan kedewasaan emosional. Kemampuan untuk berkata, "Aku merasakan ini," dan aku tetap memilih untuk bersikap dengan bijak. Di arah mindset, kita belajar bahwa ketenangan bukan hasil dari hati yang kosong, melainkan dari pikiran yang sadar. Arahkan pikiranmu saat emosi datang. Terima kehadirannya. Namun, jangan serahkan kendali padanya. Karena emosi adalah bagian dari manusia, tetapi kebijaksanaan adalah pilihan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita hidup di zaman yang terus membisikkan satu pesan. Lebih banyak berarti lebih bahagia. Lebih banyak pencapaian, lebih banyak pengakuan, lebih banyak kepemilikan. Namun di tengah kebisingan itu, banyak hati justru merasa semakin sesak. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berlawanan arah. Ketenangan seringkali tidak ditemukan dengan menambah, melainkan dengan mengurangi. Bukan karena kita tidak layak memiliki, tetapi karena keinginan yang tidak pernah dibatasi akan selalu menemukan alasan untuk merasa kurang. Kesederhanaan dalam pandangan Stoik bukan tentang hidup serba kekurangan, melainkan hidup dengan kebutuhan yang jelas, mengetahui mana yang cukup, dan berhenti mengejar apa yang hanya memuaskan ego, namun melelahkan jiwa. Semakin banyak yang kita kejar, semakin banyak yang harus kita jaga. Semakin banyak yang kita miliki, semakin besar ketakutan untuk kehilangannya. Di sanalah ketenangan perlahan terkikis. Seorang Stoik bertanya, apakah ini benar-benar kubutuhkan atau hanya sesuatu yang kuinginkan agar merasa lebih bernilai? Pertanyaan itu sederhana, namun jarang kita berani menjawabnya dengan jujur. Kesederhanaan membebaskan pikiran dari perbandingan yang tidak ada habisnya. Saat kita berhenti mengukur hidup dari apa yang dimiliki orang lain, kita mulai kembali ke hidup kita sendiri. Banyak kegelisahan lahir bukan karena kekurangan nyata, melainkan karena standar yang terus bergeser. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang bergantung pada hal eksternal selalu rapuh. Hari ini memuaskan, besok menuntut lebih. Namun ketika kita melatih diri untuk puas dengan yang esensial, kita tidak mudah diguncang oleh perubahan keadaan. Kesederhanaan juga melatih ketangguhan batin. Ketika kita tidak terlalu terikat pada kenyamanan, kita tidak mudah panik saat kenyamanan itu hilang. Bukan berarti kita menolak kemajuan, tetapi kita tidak menjadikan kemewahan sebagai syarat ketenangan. Hidup sederhana memberi ruang untuk berpikir jernih, ruang untuk hadir sepenuhnya, ruang untuk mensyukuri tanpa terburu-buru. Dalam ruang itulah pikiran berhenti berisik. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak miskin karena memiliki sedikit, tetapi karena menginginkan terlalu banyak. Dan seringkali
Yang kita butuhkan untuk merasa damai bukan hidup yang lebih besar, melainkan hidup yang lebih ringan. Di arah mindset, kita belajar bahwa kesederhanaan bukan kemunduran, melainkan keberanian untuk tidak dikendalikan oleh keinginan yang tak pernah puas. Arahkan pikiranmu pada yang esensial, kurangi yang berlebihan. Karena ketika hidup disederhanakan, pikiran menemukan ruang untuk bernafas dan ketenangan datang tanpa harus dikejar. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kenyataan yang sering kita hindari, bukan karena terlalu rumit, tetapi karena terlalu jujur, bahwa hidup ini tidak berlangsung selamanya. Stoikisme tidak memandang kematian sebagai sesuatu yang gelap atau menakutkan. Ia memandangnya sebagai pengingat. Pengingat bahwa waktu kita terbatas, dan karena itu setiap momen menjadi bernilai. Memento mori, ingatlah bahwa engkau akan mati, bukan untuk membuat kita cemas, melainkan untuk membebaskan kita dari hal-hal yang tidak perlu. Ironisnya, kita sering hidup seolah waktu tidak terbatas, menunda hal-hal yang bermakna, memperpanjang konflik kecil, dan menghabiskan energi pada hal-hal yang kelak tidak lagi penting. Kesadaran akan kefanaan memotong ilusi itu. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa hari ini bisa saja bukan hari yang bisa diulang, prioritas mulai berubah. Ego mengecil, masalah yang dulu terasa besar mulai kehilangan kekuatannya. Banyak kegelisahan lahir karena kita lupa bahwa hidup ini singkat. Kita terlalu serius pada penilaian orang lain, terlalu lama menyimpan dendam, dan terlalu takut gagal pada hal-hal yang tidak akan kita bawa hingga akhir hidup. Seorang stoik bertanya, "Jika hidupku berakhir lebih cepat dari dugaanku, apakah ini masih layak untuk dirisaukan?" Pertanyaan itu bukan tentang menyerah, melainkan tentang kejernihan. Memento mori tidak mengajak kita untuk hidup sembrono, tetapi hidup dengan kesadaran. Menggunakan waktu dengan sengaja, berkata jujur saat masih ada kesempatan, dan tidak menunda menjadi manusia yang lebih baik. Kesadaran akan kefanaan juga melatih penerimaan, bahwa perpisahan, kehilangan, dan perubahan bukan kegagalan hidup, melainkan bagian dari sifatnya. Ketika kita berdamai dengan kenyataan ini, kita berhenti menuntut keabadian dari hal-hal yang sementara. Hubungan, jabatan, kondisi, bahkan emosi, semuanya datang dan pergi. Dan justru karena itulah, kita belajar menghargainya tanpa menggenggam terlalu erat. Stoikisme mengajarkan bahwa takut mati seringkali adalah tanda kita belum benar-benar hidup, belum hadir sepenuhnya, belum jujur pada nilai diri. Memento mori mengingatkan kita untuk hidup hari ini dengan kebajikan, bukan dengan ketakutan. Bukan bertanya apa yang akan terjadi nanti, melainkan apa sikap paling bermakna yang bisa kuambil sekarang. Di arah mindset, kita melihat kematian bukan sebagai akhir yang harus ditakuti, tetapi sebagai cermin yang membuat hidup lebih jujur. Karena saat kita ingat bahwa waktu terbatas, kita berhenti menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak sepadan. Arahkan pikiranmu pada yang bermakna. Hiduplah dengan kesadaran, seolah hari ini benar-benar berharga. Karena suatu hari nanti, yang tersisa bukan berapa lama kita hidup, melainkan bagaimana kita menghidupinya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Di dunia yang bising, diam sering disalahartikan sebagai kelemahan, seolah siapa yang paling keras bersuara adalah yang paling kuat. Namun stoikisme mengajarkan kebalikannya, bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua pendapat perlu diluruskan, dan tidak semua provokasi layak mendapat respons. Diam dalam pandangan stoik bukan ketiadaan suara, melainkan kehadiran kendali diri. Kita sering merasa terdorong untuk bereaksi, membalas kata dengan kata, emosi dengan emosi, dan luka dengan luka. Bukan karena itu bijak, tetapi karena ego merasa terusik. Padahal setiap reaksi impulsif adalah tanda bahwa kendali kita sedang berpindah tangan. Seorang stoik memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk memenangkan perdebatan, melainkan pada kemampuan untuk memilih ketenangan di tengah provokasi. Dia memberi jarak,
jarak antara rangsangan dan respons, dan di dalam jarak itulah kebijaksanaan tumbuh. Ketika kita memilih diam, kita sedang berkata pada diri sendiri, "Aku tidak harus membuktikan apapun. Nilai diriku tidak ditentukan oleh reaksi orang lain. Tidak semua kesalahpahaman harus diselesaikan sekarang. Tidak semua penilaian keliru harus segera diluruskan." Ada kalanya, waktu dan konsistensi berbicara lebih jujur daripada 1000 penjelasan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membungkam kebenaran. Ia mengajarkan kebijaksanaan dalam memilih kapan berbicara dan kapan melepaskan. Diam juga melatih ketahanan batin. Saat kita tidak bereaksi, emosi kehilangan panggungnya. Amarah mereda dan pikiran kembali jernih. Banyak konflik besar berawal dari ketidakmampuan untuk berhenti sejenak. Satu kalimat yang diucapkan tanpa kesadaran seringkali melahirkan luka yang bertahan lama. Stoikisme mengajak kita untuk menahan diri bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa tidak semua pertempuran perlu dimenangkan. Diam adalah bentuk kepercayaan diri sendiri. Kepercayaan bahwa kita cukup kuat tanpa harus selalu menjelaskan. Cukup utuh tanpa harus selalu membela diri. Dalam keheningan, kita belajar mendengar, bukan hanya suara orang lain, tetapi juga suara batin yang sering tenggelam dalam kebisingan reaksi. Di arah mindset, diam bukan pelarian, melainkan latihan batin. Latihan untuk tidak dikendalikan oleh emosi sesaat. Karena saat kita mampu diam ketika ego ingin berbicara, kita telah memenangkan pertarungan paling penting, melawan diri sendiri. Arahkan pikiranmu, pilih diam saat reaksi hanya akan melukai, dan temukan ketenangan bukan dalam pembelaan, melainkan dalam kendali. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Tidak ada manusia yang hidup tanpa penderitaan. Sekaya apapun, setenang apapun dari luar, setiap orang pernah dan akan merasakan sakit, kehilangan, dan kekecewaan. Stoikisme tidak datang untuk menyangkal kenyataan ini. Ia tidak menjanjikan hidup yang selalu ringan. Sebaliknya, ia mengajarkan cara berdiri dengan tegak di tengah rasa sakit. Dalam pandangan Stoik, penderitaan bukanlah hukuman dan bukan pula kegagalan hidup. Ia adalah bagian dari sifat alam, seperti hujan yang turun tanpa memilih siapa yang akan basah. Yang membedakan manusia satu dengan yang lain bukan seberapa sedikit penderitaan yang dialami, melainkan bagaimana ia memaknainya. Kita sering bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Pertanyaan itu wajar, namun jarang membawa ketenangan. Stoikisme mengajak kita menggeser pertanyaan itu menjadi apa yang bisa kupelajari dari ini? Atau apa sikap yang bisa kupilih di tengah keadaan ini? Penderitaan dalam kacamata Stoik adalah latihan batin. Ia menguji kesabaran, menajamkan kebijaksanaan, dan mengungkapkan kekuatan yang sebelumnya tidak kita sadari. Bukan berarti penderitaan itu baik. Rasa sakit tetaplah sakit, namun cara kita menyikapinya menentukan apakah ia akan menghancurkan atau justru membentuk kita. Seringkali yang membuat penderitaan terasa berat bukan peristiwanya sendiri, melainkan perlawanan kita terhadap kenyataan. Kita menolak menerima bahwa hal ini terjadi, dan penolakan itu menambah luka di atas luka. Stoikisme tidak meminta kita menyukai penderitaan. Ia meminta kita berhenti memusuhinya. Karena saat kita berhenti bertanya, "Mengapa aku?" dan mulai bertanya, "Apa yang bisa kulakukan sekarang?" kita mengambil kembali kendali batin. Penderitaan juga mengajarkan kerendahan hati, bahwa kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan tidak selalu bisa menghindar. Namun justru dalam keterbatasan itu, nilai-nilai sejati diuji. Seorang Stoik tidak mengukur hidup dari seberapa nyaman ia merasa, melainkan dari seberapa selaras ia bertindak dengan kebajikan, bahkan saat keadaan tidak berpihak. Banyak kekuatan batin lahir dari masa-masa gelap yang tidak pernah kita inginkan. Dan seringkali, ketenangan yang paling dalam datang setelah kita berhenti melawan apa yang tidak bisa diubah.
Penderitaan bukanlah akhir cerita. Ia adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih matang tentang hidup dan diri sendiri. Di arah mindset, kita tidak menyanjung rasa sakit, tetapi kita belajar tidak hancur olehnya. Karena hidup yang bermakna bukan hidup tanpa penderitaan, melainkan hidup yang tetap berpegang pada nilai meski dalam keadaan terluka. Arahkan pikiranmu saat rasa sakit datang, bukan untuk mengusirnya, tetapi untuk memaknainya. Karena penderitaan yang dipahami tidak lagi hanya melukai, ia membentuk. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Salah satu beban terberat dalam hidup manusia bukanlah apa yang kita alami, melainkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita bisa kuat menghadapi kesulitan, namun goyah hanya oleh satu penilaian, satu komentar, satu anggapan yang tidak sesuai dengan gambaran diri yang ingin kita pertahankan. Stoikisme melihat ini dengan jernih, bahwa penilaian orang lain selalu berada di luar kendali kita. Dan menggantungkan ketenangan padanya adalah menyerahkan kedamaian pada sesuatu yang tidak pernah stabil. Setiap orang menilai berdasarkan pengalaman, luka, dan sudut pandangnya sendiri. Penilaian itu lebih banyak berbicara tentang diri mereka daripada tentang siapa kita sebenarnya. Namun kita sering lupa hal ini. Kita hidup seolah harus menjelaskan diri kepada semua orang, seolah kita bertanggung jawab atas kesalahpahaman yang tidak kita ciptakan. Seorang stoik memahami bahwa reputasi adalah bayangan. Ia mengikuti kita, namun tidak bisa kita genggam. Yang bisa kita kendalikan bukanlah apa yang dikatakan orang, melainkan bagaimana kita bertindak saat tidak ada yang melihat. Ketika kita mulai berdamai dengan penilaian orang lain, kita berhenti berusaha menyenangkan semua pihak. Karena cepat atau lambat, apapun yang kita lakukan, akan selalu ada yang tidak setuju. Stoikisme tidak mengajarkan untuk mengabaikan kritik. Ia mengajarkan kebijaksanaan untuk memilahnya. Apakah kritik itu benar dan membangun, atau hanya opini yang lahir dari prasangka? Jika ada kebenaran di dalamnya, kita belajar. Jika tidak, kita lepaskan tanpa dendam. Ketenangan batin lahir saat kita berhenti menjadikan pendapat orang lain sebagai cermin utama nilai diri. Karena nilai sejati tidak ditentukan oleh suara terbanyak, melainkan oleh konsistensi antara prinsip dan tindakan. Banyak kecemasan sosial berasal dari ketakutan untuk tidak diterima. Namun stoikisme mengingatkan bahwa diterima oleh semua orang seringkali berarti kehilangan diri sendiri. Berdamai dengan penilaian orang lain adalah bentuk kedewasaan batin, menyadari bahwa kita tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi yang tidak pernah kita sepakati. Saat kita berhenti mengatur hidup berdasarkan opini, kita mulai hidup berdasarkan nilai. Di arah mindset, kita belajar membebaskan diri dari beban penilaian yang tidak bisa kita kendalikan. Arahkan pikiranmu pada integritas, bukan reputasi. Karena ketika pikiranmu tenang, pendapat orang lain kehilangan kuasa untuk melukai. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Stoikisme bukan kumpulan kutipan indah yang dibaca sekali lalu dilupakan. Ia adalah latihan, sesuatu yang dijalani setiap hari, diulang dalam hal-hal kecil, dan diuji dalam keadaan yang tidak kita pilih. Mengarahkan pikiran bukanlah peristiwa besar yang terjadi sekali seumur hidup. Ia adalah keputusan-keputusan kecil yang diambil berulang kali, seringkali tanpa disadari. Setiap pagi, pikiran kita sudah mulai bergerak, mengingat masa lalu, membayangkan masa depan, menilai sebelum memahami. Dan jika tidak diarahkan, ia akan berjalan sendiri ke tempat yang paling melelahkan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi hari ini, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana menyikapinya. Praktik harian stoik dimulai dari kesadaran sederhana. Apa yang ada dalam kendaliku saat ini? Bukan mengendalikan hasil,
bukan mengatur orang lain, melainkan mengarahkan pikiran, niat, dan tindakan diri sendiri. Setiap hari adalah latihan untuk tidak bereaksi berlebihan, untuk memberi jarak antara rangsangan dan respons, untuk bertanya sebelum menilai. Saat emosi muncul, kita berlatih mengenalinya tanpa langsung menuruti. Saat keinginan datang, kita berlatih membedakan antara yang perlu dan yang berlebihan. Saat penilaian orang lain terdengar, kita berlatih kembali pada nilai diri. Tidak ada hari yang sempurna dalam praktik ini. Ada hari di mana kita gagal, terpancing, dan lupa arah. Namun stoikisme tidak menuntut kesempurnaan. Ia menuntut kesadaran, kesediaan untuk kembali mengarahkan pikiran setiap kali ia menyimpang. Latihan batin ini seringkali sunyi, tidak terlihat, tidak mendapat tepuk tangan. Namun justru disitulah kekuatan sejati dibentuk. Mengarahkan pikiran setiap hari berarti memilih untuk hidup dengan sengaja. Tidak hanyut oleh kebiasaan, tidak dikendalikan oleh emosi sesaat, dan tidak menggantungkan ketenangan pada hal-hal di luar diri. Stoikisme mengingatkan kita bahwa hidup tidak perlu selalu mudah untuk bisa bermakna. Yang dibutuhkan adalah pikiran yang tetap jernih di tengah ketidakpastian. Di arah mindset, kita tidak mencari jalan pintas menuju ketenangan. Kita melatihnya hari demi hari dalam cara berpikir, cara merespons, dan cara menjalani hidup. Karena ketenangan bukan tujuan akhir, melainkan efek samping dari pikiran yang terarah. Setiap hari, kita diberi kesempatan untuk memilih ulang arah pikiran kita, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran. Dan saat latihan ini menjadi kebiasaan, kita tidak lagi mencari ketenangan di luar diri. Kita membawanya kemanapun kita pergi. Arahkan pikiranmu, bukan hanya saat hidup tenang, tetapi terutama saat hidup menguji. Karena di sanalah praktik stoik menemukan maknanya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.